Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu adab seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sholat hadir hatinya. Hatinya selalu tertuju pada doa bacaan sholat yang dibaca. Dan di antara tidak ada adabnya seorang hamba ketika dia membaca sholatnya, tapi hatinya kemana-mana, keliling. Ingat anak, ingat istri, ingat pekerjaan, ingat penyakitnya, ingat ini dan itu. Sementara dia sedang munajat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau bawahanmu berbicara denganmu dan sementara matanya jelalatan kesana kemari? Tentu engkau akan mengatakan ini orang gak beradab. Hamba yang kurang adab di hadapan Allah adalah ketika dia sholat, ketika dia zikir, ketika dia doa, hatinya tidak sepenuhnya menghadap kepada Allah Ta'ala. Padahal sholat dengan khusyuk, dengan kehadiran hati, itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak sekali faedahnya. Di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat, kalau dikerjakan dengan hati yang selalu fokus pada apa yang dibaca, dia khusyuk, menjiwai, menghayati, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan terhindar dari dosa-dosa besar. Dan kalau dia sepanjang sholat dia mengingat Allah Ta'ala, menjiwai apa yang dia baca, berarti dia sedang zikir kepada Allah Ta'ala. Selalu mengingat Allah dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Betapa sulitnya ini untuk kita. Mulai dari takbiratul ihram kita sudah lupa sama Allah. Mulut kita terus membaca doa, tapi pikiran kita, hati kita gak di situ. Lalai, bukan zikir pada Allah, bukan ingat ke Allah, ingat anak, ingat istri, ingat selain Allah. Padahal Allah perintahkan pada Musa alaihissalam, Aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, kerjakan salat untuk mengingatku. Puncak daripada salat itulah mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu lebih besar. Perkara mengingat Allah, zikir pada Allah itu jauh lebih besar dari segalanya. Allah yang pantas untuk kita ingat lebih
lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Allah lebih besar daripada apa pekerjaan kita. Allah lebih besar daripada anak dan istri kita. Allah lebih besar dari semuanya. Wala zikrullahi akbar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang salat dengan hatinya, maka dia terhindar pada dua perkara: keji dan mungkar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Dosa-dosa besar, dia akan tidak mungkin orang yang khusyuk dalam salat terhindar dari dosa besar. Dosa yang manusiawi barangkali, dosa-dosa kecil yang bisa dihapus dengan salat hariannya, dengan salat Jumatnya, dengan puasa Ramadannya. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia akan sampai pada derajat mahabbatullah, dicintai oleh Allah, karena dia selalu mengingat Allah. Kemudian faedah yang berikutnya, orang yang sholat dengan hadir hatinya, khusyuk, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa asna alaihi wa majjadahu billadzi huwa lahu ahlun. Tidaklah seorang hamba berdiri untuk mengerjakan salat, kemudian dia memuji dan mengagungkan dengan pujian yang pantas untuk Allah. Wa farragha qalbuhu lillah, dan hatinya khusyuk untuk Allah. Illa in sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladahu ummu. Kecuali setelah dia sholat salam, keadaannya dia seperti dia bersih dosanya, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dia seperti bayi yang baru lahir, seperti baru lahir, gak punya dosa sama sekali, karena Allah mengampuni dosanya. Betapa besar faedah sholat dengan hati. Juga di dalam sholat yang dilakukan dengan khusyuk, para jamaah sekalian, itu bisa mengurai semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Siapa yang merasa didera masalah gak kunjung selesai, masalah musibah bertubi-tubi datang, silih berganti, gak bisa mengurainya hingga dia putus harapan, kemana dia hendak mencari solusi? Maka dengan sholat yang khusyuk, dia sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan masalahnya, selesai masalah. Allah sudah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah tolong kepada Rabbmu dengan sabar dan salat. Kalau para Rasul, para anbiya punya masalah, mereka wudu salat 2 rakaat. Para sahabat, para ulama punya masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, dia wudu salat 2 rakaat, meminta kepada Allah Ta'ala. Itu solusi dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan akal kita, mengandalkan rekan kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan kemampuan kita, Allah akan tunjukkan betapa lemahnya kamu, gak akan bisa menguraikan masalahmu. Allah ingin kita sujud, Allah ingin kita itu tawadhu, Allah ingin kita itu membutuhkan Allah.
yang merasa dirinya berharap membutuhkan Allah Ta'ala, perbaiki sholatnya, khusyuk. Mulailah pahami lagi bacaan sholat itu, dipahami artinya, dipahami maknanya, dihayati. Ketika sujud, dia merasakan dirinya paling kerdil, paling hina, paling lemah, paling bodoh, paling banyak kesalahan dan kelemahannya. Dia menghadap kepada Allah yang maha sempurna, maha tinggi. Dia yang rendah, maha sempurna. Dia yang penuh dengan kekurangan. Maha Allah, maha kaya. Dia yang fakir, maha kuat. Dia yang lemah. Hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang fakir. Ketika mengakui itu pada dirinya dan memuji Allah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Engkau tinggi ya Allah, hamba rendah, hamba hina, hamba fakir, hamba lemah. Itu puncak ubudiyah. Di situ akan mengurai masalah kita. Allah akan hadir bersama kita, menolong, memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam hidupnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kemudian salat khusyuk ini, kekhusyukan hati dalam ibadah, itu adalah surga dunia. Dia akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan yang sebenarnya. Siapa yang hendak mencari surga dunia, carilah dalam kekhusyukan dalam salatnya. Kata para salaf mengatakan, surga dunia itu ada pada 4. Carilah di 4 itu. Carilah ketenanganmu dalam salatmu. Carilah ketenangan hatimu dalam zikirmu. Carilah ketenanganmu hatimu dalam doamu. Dan carilah ketenangan hatimu dalam tilawatil Quran, bacaan Quran. Kalau engkau melakukan 4 perkara ini, engkau tidak merasakan ketenangan, engkau tidak merasakan kebahagiaan, engkau tidak merasakan kedamaian, maka engkau tidak merasakan surga dunia. Surga dunia bukan pada wanita. Itu surga yang diciptakan oleh syaitan. Apakah mereka yang tiap hari merasakan wanita berganti pasangan, dia merasakan kebahagiaan setelah itu? Dia dihantui rasa takut, takut kena ke HIV, takut diketahui istri, takut kena penyakit yang lainnya. Apakah dihantui dengan rasa takut itu adalah ketenangan? Tidak. Itu surga yang semu, diciptakan oleh syaitan. Hayalan semu. Siapa yang ingin mencari kebahagiaan yang sebenarnya, carilah dalam sholat, dalam doa, dalam zikirullah, dalam bacaan Quran. Di sana ada ketenangan yang sebenarnya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hati itu akan tentram kalau mengingat Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, sholat dengan khusyuk itu mesti menjadi kebutuhan kita. Harus menjadi kebutuhan kita. Kalau selama ini kita sudah berpuluh tahun menjadi seorang muslim, sholat udah ribuan kali nggak khusyuk, perlu dipertanyakan, apakah seperti ini sholatku? Kalau hari ini Allah mencabut nyawaku, bagaimana mempertanggungjawabkan sebagai hamba yang selalu bermunajat menghadap pada Allah, tapi
tidak dengan hatinya. Sebagaimana seorang bawahan menghadap atasan, jelalatan matanya. Dia ngomong kepada atasannya tapi jelalatan matanya. Kurang adab. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perlu kita perbaiki. Yuk kita naikkan kelas kita. Naikkan kelas kita di hadapan Allah dengan lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih tumakninah, lebih memiliki perhatian kepada salat. Karena salat ini menjadi andalan utama dalam amal kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Pertama kali amal yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Kalau sholatnya baik, selamatlah dia semua dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, celakalah dia, semua dianggap buruk oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kecelakaan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang khusyuk dalam sholat kita, sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, tilka salatu munafik. Ini salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik. Ini salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik. Ini salatnya orang munafik. 3 kali Rasulullah menyebutkan ini salatnya orang munafik. Apa kata Rasulullah? Yarqubus syamsu hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Dia menunda-nunda salat, menunggu matahari itu di antara 2 tanduk syaitan. Salat asar menjelang matahari itu mau tenggelam. Ketika udah mau tenggelam, mau habis waktunya, dia bergegas, qama fanaqara arba'an. Dia berdiri untuk salat. Dia mematok 4 kali. Kata Rasulullah memakai bahasa mematok, seperti ayam matok jagung 4 kali. Mana cepat kali, enggak tumakninah. Yang ketiga kata Rasulullah, ya la yadhkurunallaha fiha illa qalila. Di dalam salat itu dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Masya Allah. Ada 3 ciri salat orang munafik. Yang pertama, nunda-nunda salat. Menunda-nunda waktu salat. Nanti aja, masih ada waktunya. Nanti. Disitulah seperti dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang selalu menunda-nunda waktu salat. Maka kalau kita bisa segera menjawab adzan, segera. Jangan kita termasuk orang munafik yang selalu mau nunda-nunda waktu salat. Nanti. Yang kedua, dia tidak tumaninah, cepat dalam sujud, cepat dalam rukuk, cepat gerakannya. Bagaimana dia membaca dalam sholatnya? Apakah dia membaca atau tidak? Lihat bagaimana dengan sholat yang selalu beredar di medsos. Sholat tarawih, Masya Allah, cepat sekali. Apakah ini bukan termasuk bagian daripada sholatnya munafik? Cepat.
jauh dari tumakninah. Yang terakhir, la yadhkurunallaha illa qalila. Dia enggak mengingat Allah di dalam salat. Di dalam salat dia munajat sama Allah, menghadap Allah, tapi enggak ingat Allah. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari ini. Kita koreksi diri kita. Ini ada pada inilah yang perlu kita pahami. Setelah kita salat, kenapa Rasulullah mengajarkan untuk istighfar 3 kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah setelah kita salam. Inilah jawabannya. Salat kita butuh diistighfari. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku enggak mengingatmu saat salat tadi. Banyak kekurangan dalam salatku ya Allah, kurang khusyuk, kurang tumanina. Kita sempurnakan, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah makna istighfar. Kenapa istighfar? Kenapa habis sholat kok istighfar? Istighfar itu lazimnya untuk orang yang telah berbuat dosa. Akan tetapi hamba yang baik tahu pekerjaannya, kewajibannya jauh dari kesempurnaan, butuh istighfar. Sebagaimana seorang pegawai ketika menghadap pimpinannya, dia tahu mengakui pekerjaannya banyak, belum sempurna, nggak seperti yang diinginkan oleh atasannya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon dimaafkan Pak. Itu hamba yang beradab, tahu diri. Banyak kekurangan pada diri kita dalam sholat kita. Nggak mengingat Allah dalam sholat kita. Yang kita ingat selain Allah, pekerjaan, teman, anak, istri, tetangga, dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita kemudahan untuk mengoreksi kehidupan kita, menjadi hamba yang kalau sholat dengan hatinya, bukan sekedar dengan jasadnya, akan tapi berusaha untuk memahami, menghayati apa yang kita baca. Terus kita belajar. Kalau kesampingkan, diganggu syaitan, kita lah ingat itu, ingat lagi. Mengingat pada bacaan kita. Terus begitu. Kita belajar terus. Sampai akhirnya Allah memandang kita. Ini hambaku selalu berusaha, berjihad, sungguh-sungguh untuk selalu menghadirkan hatinya dalam sholat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pada akhirnya ketika selalu kita berusaha mengkondisikan hati dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam tilawatil Quran, fa insyaallah Allah akan mudahkan kita menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.